Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Menara Ramadan yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sahabat Menara Ramadan, ayat ini ada 3 perintah. Perintah yang pertama yaitu mendirikan sholat, di mana kita sebagai orang muslim, sebagai manusia, ini memang menjadi fitrah bagi kita bahwa kehadiran kita di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya. Ini sesuai dengan ayat sesuai firman Allah yang berbunyi wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, sahabat Menara Ramadan, perintah untuk menunaikan zakat. Kalau tadi perintah untuk sholat itu adalah perintah untuk kita selalu ingat kepada Allah dengan kata lain hablum minallah. Kemudian perintah yang kedua ini adalah perintah hablum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap saudara-saudara kita, terhadap teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan lingkungan sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian yang perintah yang ketiga yaitu warka'u ma'ar raki'in, itu perintah untuk taat bersama orang-orang yang taat. Rukuk, orang yang rukuk itu adalah sebuah tanda ketaatan, ketundukan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama-sama orang yang beriman lainnya bersama-sama taat, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu menjadikan kita orang yang takwa, di mana takwa itu adalah tujuan kita, tujuan yang utama kita, termasuk juga tujuan orang yang berpuasa, di mana takwa itu adalah posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada posisi yang lain kecuali posisi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Menara Ramadan, kali ini akan saya angkat perintah Allah yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 42 itu, yaitu tentang zakat. Tentu kalau berbagai macam ketentuan sahabat Menara Ramadan sudah paham dan mungkin juga sudah hafal ya, di mana bahwa zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah atau kemudian ada zakat mal, dan bagaimana cara mengeluarkannya itu dalam ilmu fikih sudah dijelaskan dengan gamblang. Yang akan kami angkat kali ini adalah zakat, adalah manfaat zakat itu sendiri. Sahabat Menara Ramadan yang dicintai oleh Allah, kalau kita kaji zakat itu ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi para mustahik. Yang kedua, manfaat bagi para muzaki. Yang ketiga, manfaat bagi lingkungan sekitar. Yang pertama, manfaat bagi para mustahik. Kita kenal mustahik itu ada 8 kelompok atau 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, amil, rikob, ghorim, ibnu sabil, dan fisabilillah. Itu 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, bagi 8 kelompok atau 8 asnaf ini mempunyai manfaat. Yang pertama, manfaat secara materi, di mana secara materi masalah mereka terselesaikan. Masalah tentang materi ya, mereka terselesaikan dengan diberikan
zakat itu. Para alim ulama mengatakan minimal adalah kebutuhan dasarnya itu sudah tercukupi. Kemudian makna secara maknawi, orang-orang mustahik ini dengan diberikan zakat insya Allah akan bertambah amal solihnya, bertambah solih. Karena apa? Masalah ekonomi, masalah itu sudah tercukupi dulu. Jadi tidak ada kemiskinan terlebih dahulu, maka kemudian ini tidak berpikir lagi bagaimana mencari materi dan sebagainya, karena sementara sudah tercukupi dan akan bertambah solih bagi para mustahik ini. Sahabat Menara Ramadan, kemudian yang selanjutnya adalah manfaat bagi para muzaki itu sendiri, bagi para pemberi zakat, di mana ada dua manfaat bagi para muzaki. Yang pertama adalah zakat ini akan membersihkan jiwanya, akan mensucikan jiwanya. Ya, Allah berfirman, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu zakat itu akan mensucikan jiwanya dan akan membersihkan jiwanya dan akan mensucikan jiwanya. Amalannya kita mengeluarkan zakat, kembali kepada kita sebuah kebersihan jiwa, kesucian jiwa. Nah, orang-orang yang suci ini akan dekat dengan, tentunya dengan yang maha suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, dan rugilah orang-orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan kotor. Kemudian sahabat Menara Ramadan, manfaat bagi muzaki yang kedua adalah akan bertambah nikmatnya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya akan aku tambah nikmatku kepada hambaku yang senantiasa bersyukur, dan pada orang-orang yang tidak mau bersyukur, azabku sangat pedih. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah berjanji di situ bagi orang yang bersyukur, senantiasa bersyukur. Nah, zakat ini adalah salah satu amalan orang yang bersyukur. Dia mendapatkan harta yang berkecukupan, kemudian disisihkan sebagian, karena dari harta yang kita punya ini ada sebagian milik mereka, milik 8 asnaf tadi. Maka kemudian kita sisihkan untuk diberikan kepada mereka. Nah, maka Allah sudah berjanji orang yang bersyukur seperti itu akan ditambah nikmatnya. Maka tidak pernah kita jumpai orang yang selalu membayar zakat, yang rutin membayar zakat, tidak hanya zakat tapi infak juga, itu tidak pernah jatuh miskin. Malah Allah kemudian menambahkan nikmatnya. Kemudian manfaat bagi yang ketiga ya, dulu manfaat bagi lingkungan sekitar. Manfaat bagi lingkungan sekitar itu adalah zakat ini bisa menjadi solusi di tengah-tengah permasalahan masyarakat, terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Dengan adanya zakat itu akan menjadikan solusi. Maka orang-orang yang jatuh miskin, orang-orang yang jauh dari kecukupan ini, dengan ditunaikan zakat kepada mereka, dan zakat itu dimanfaatkan bagi mereka mungkin untuk usaha dan lain sebagainya. Nah, inilah solusi bagi permasalahan di masyarakat kita. Sahabat Menara Ramadan, demikianlah yang bisa saya berikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menjadikan kita istiqomah dalam syukur, senantiasa kita bersyukur kepadanya, dan kita jadikan golongan orang-orang yang di dalam jalannya, yaitu jalan yang lurus. Begitu, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah.
Semoga amal ibadah kita, amal puasa kita diterima Allah sebagai amal yang sholih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.